ini menjadi, kalau topiknya hijrah, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Ustadz ya. Jadi gimana menguatkan hati kalau lingkungan, kerabat mungkin juga belum mendukung. Tapi Alhamdulillah Ustadz sudah memberikan tadi tips-tipsnya. Ustadz, ini ada pertanyaan kedua. Sudah ada penanya yang resen ingin bertanya langsung. Anda persilakan kepada Dewi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Ustadz, begini mengenai kegiatan di bulan Muharram. Jadi di kompleks saya itu setiap tahun itu selalu ada kegiatan rutin yatim ya Ustadz ya. Ya. Nah, qadarullah di sini saya sebagai humas di RT gitu kan ditunjuk siapa-siapa yang mau menyalurkan sedekahnya untuk kegiatan anak yatim ini. Nah, dan juga untuk saat ini kan saya lagi belajar ya Ustadz untuk tidak merayakan hari-hari besar seperti itu ya kan, karena di kompleks saya itu selalu ada acara-acara peringatan-peringatan gitu ya. Cuman untuk acaranya saya tidak hadir. Nah, ini kan akan diadakan insya Allah di tanggal 10 Muharram. Nah, itu gimana ya Ustadz? Apakah kegiatan-kegiatan setiap tahun untuk penyantunan anak yatim itu sesuai gitu dengan sunnah, atau di bulan Muharram itu jadi diperbolehkan gitu? Dengan niat saya sendiri hanya menyalurkan bagi siapa tetangga-tetangga saya yang mau sodakoh gitu. Setelah itu saya mestinya nggak mengikuti rutinitas acara-acara perayaannya seperti itu Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Nabi itu peduli banget sama anak yatim. Beliau pernah yatim. Sehingga beliau ketika berbicara tentang kondisi anak yatim, itu bukan karena cerita, tapi karena pengalaman. Allah bahkan mengatakan, wa wajadaka yatiman fa'awa. Kau dulu yatim. Kemudian bagaimana Allah menjadikan ada yang merawatmu, ada yang memeliharamu. Jadi kepedulian Nabi dengan anak yatim itu besar sekali. Sehingga kita harus peduli sama anak yatim. Beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Dekatnya dia sama Nabi SAW. Namun bukan berarti akhirnya ada hari anak yatim. Kepedulian Nabi umpamanya dengan ibu, perintah berbakti sama ibu. Itu juga tidak membuat ada hari ibu. Oh, kita kan harus peduli sama ibu. Karena di dalam agama kita, amalan dan aktivitas kita itu sesuatu yang berkesinambungan, bukan perayaan. Perayaan hari ibu selesai, tidak. Islam itu terus berbakti sama ibu. Terus berbuat baik kepada anak yatim. Bukan diperingati kemudian ditinggalkan lah. Tapi memang diamalkan. Kalau ingin mengingatkan orang berbuat baik kepada anak yatim ya dengan ceramah, khutbah Jumat, ini dan itu. Dianjurkan mereka. Apakah ada hari sodakoh? Selalu disuruh sodakoh kita sama Nabi SAW. Jadi memang Islam ini agama yang beramal. Bukan hanya diperingati kemudian selesai. Maka nasihat anak, ibu perlu sampaikan kepada ya tadi orang-orang masyarakat bagaimana tanggal 10 Muharram kita puasa. Karena Nabi puasa. Ini yang perlu digencarkan, difahamkan kepada umat. Setelah itu bicara mau berbagi dengan anak yatim, silahkan berbagi. Mau tiap bulan, bikin acaranya tiap bulan. Kita tiap bulan kumpulin duit, kita bantu anak yatim. Karena kalau setahun sekali, gimana sepanjang tahun dia? Hanya tanggal 10 Muharram kita kasih dia. Maka bagaimana bikin program sama mereka, kita tiap bulan berbagi dengan anak-anak yang kumpulin hal itu. Dimulai dengan bulan Muharram nggak apa-apa, ini awal tahun Hijriah, sampaikan kepada teman-teman ya di sana. Bagaimana kita punya program berbagi dengan anak yatim sepanjang tahun, bukan setahun sekali. Dengan cara ini akhirnya tidak jadi peringatan, tapi memang program untuk membantu. Bukan memperingati Asyura kita ingat sama anak yatim, setelah itu enggak.
Memang ada hadis-hadis yang berkaitan dengan menjadikan hari Asyura itu hari Idul Aitam, idnya anak-anak yatim. Tapi hadis-hadis itu dhaif, yang sahih Nabi puasa. Nabi puasa. Adapun kita berbagi sama orang-orang, silahkan mau tanggal 10 Muharram, mau tanggal 9-nya, mau tanggal 11-nya. Tapi yang jelas, jangan sampai kita menjadikan hari itu hari peringatan aja. Setelah itu selesai gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.